dipersembahkan oleh Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Masa kampanye sebenarnya belum dimulai, tapi hiruk-pikuk sudah mewarnai Pilkada DKI. Perdebatan sudah menjalar, saling serang telah menular, baku kritik pun kadung mekar. Ritme persaingan niscaya akan terus menanjak. Kian sulit menarik nafas dan pikiran walau sejenak. Maka merawat nalar menjadi mutlak, agar akal sehat dapat tempat dalam setiap debat. Sudah seharusnya memberi tempat pada visi dan misi. Bukankah itu yang harus diutamakan dalam Pilkada DKI? Inilah Mata Najwa. Bertaruh di Jakarta. Pemirsa, kemunculannya dalam pentas pilkada untuk memperebutkan kursi DKI 1 mengejutkan banyak pihak. Ia meninggalkan karir militer untuk bertaruh di dunia politik. Apa sebenarnya targetnya? Dengan hati yang tulus, saya meyakinkan bahwa rasa cinta dan bangga saya terhadap institusi TNI yang telah melahirkan dan juga menempa saya, terus terang dengan hati yang berat, karena selama lebih dari 15 tahun saya berdinas di dunia keprajuritan. Sudah hadir bersama saya di meja Mata Najwa bakal calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam, Mbak Nana. Apa kabar? Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa, Mas Agus. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Tentu, saya selalu mengundang. Senang akhirnya Anda bisa datang. 15 tahun di militer, kini jadi politisi. Jujur, Mas, apa penyesuaian terbesar yang harus Anda lakukan selama bahkan belum sebulan ini ya? Betul. Yang jelas mendapatkan sorotan yang begitu besar dari media, dari masyarakat secara keseluruhan tentang setiap perkembangan sejak saya mendaftarkan diri di KPUD sampai dengan hari ini, dan saya membayangkan seterusnya demikian. Sehingga tentu saya canggung di media, canggung diikuti wartawan, kamera blitz di mana-mana, itu canggung? Tentu saya sudah harus membiasakan diri dengan kehidupan baru seperti ini. Dan saya menyikapinya bahwa media adalah sahabat kita semua, dan tentunya mereka ingin mendapatkan berita dari saya langsung. Tidak pernah kesal? Tidak pernah kesal. Masa? Karena belum kali. Kenapa? Tergantung. Pasti dalam hati sebetulnya aduh gitu. Enggak juga, karena menurut saya juga perlu menceritakan apa yang saya lakukan, dan juga saya sangat membutuhkan media untuk membantu saya dalam hal itu. Baik, Mas Agus, yang jelas tadi kita lihat sama-sama Anda sempat menahan tangis ketika mengumumkan keputusan Anda terjun ke politik. Ya. Jadi ini kalau dihitung berat, skala beratnya 1 sampai 10 seberapa berat, Mas? Hitungan 1 sampai 10 ya. Ya mungkin angka 7. 7. 7 dalam arti begini. Saya meniti karier di militer sejak saya lulus dari Akademi Militer tahun 2000 sampai dengan hari ini kurang lebih 16 tahun. Tentu telah banyak sekali yang telah saya lakukan untuk kemajuan institusi TNI dan juga untuk prajurit-prajurit yang saya pimpin. Dan nostalgia itu, perasaan dan juga hubungan emosional dengan TNI dan para prajurit tentu tidak akan pernah terlepas begitu saja. Jadi itulah rasa haru saya ketika saya mengumumkan, memutuskan untuk terjun dalam Pilgub DKI Jakarta ini. Saya ingat Mas Agus, 3 tahun yang lalu kita bertemu di forum Mata Najwa juga. Saya mengajak Anda ke Medan waktu itu. Betul. Dan saya mengajukan pertanyaan ini ke Anda. Kita dengarkan apa jawaban Agus Harimurti Yudhoyono 3 tahun yang lalu. Apakah Anda memiliki target politik tertentu juga, Mas Agus?
Eh, Kalau disebut-sebut saya Bahwa- seorang militer profesional, sehingga ya kan, tidak ada lain-lain cerita selain saya akan fokus di karier saya saat ini sebagai perwira militer. apakah betul ada dinasti politik Cikeas? Kalau kita lihat ayahanda, adik, ibu semuanya berpartai dan disebut-sebut sesungguhnya putra mahkota itu yang ada duduk di samping saya ini. Tidak ada ya penyebutan mahkota itu. Kami sekeluarga dan memang cukup kental saat ini dalam kehidupan berpolitik. Contohnya ketika berbincang-bincang dalam suasana kekeluargaan di Cikeas, tentu saya bisa bercerita banyak hal tentang kegiatan sehari-hari di kesatuan maupun hal-hal lainnya. Tetapi kita tahu persis ketika saatnya masuk ke pembicaraan tentang politik, maka ayah akan menyampaikan saya untuk meninggalkan tempat. Dan saya pun tahu diri saya akan dengan sendirinya menjunjung kode etik prajurit untuk meninggalkan tempat juga. Jadi kalau rapat keluarga Partai Demokrat, Mas Agus nggak pernah diajak? Tidak pernah ikut. Eh, 3 tahun yang lalu mantap sekali menjawab. Tidak ada cerita lain, hanya fokus ke politik, ke militer. Ya. Tapi sekarang lain cerita ya Mas Agus? Lain cerita, karena tidak pernah tahu dalam kehidupan seseorang kapan seorang itu harus mengambil keputusan yang besar dan fundamental. Dan momentum sejarah juga datang kepada seseorang di waktu yang tidak pernah kita prediksikan sebelumnya. Ketika itu ditanya tahun 2013, tentu saya tidak ada kepikiran sama sekali untuk masuk ke wilayah politik, apalagi ke dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Tidak terbayang sama sekali. Saya ketika itu sebagai Kepala Seksi Operasi Brigade Infanteri Lintas Udara 17, Kostrat, tentu hanya berpikir bagaimana meningkatkan profesionalisme prajurit saat itu dan fokus untuk memajukan kesatuan yang saya abdi. Saya ingin mengulang pertanyaan saya soal dinasti. Apakah jawaban Anda akan berbeda sekarang? Apakah keputusan ini memang langkah mempersiapkan Anda menjadi dinasti penerus Cikeas? Pertama-tama boleh saya menjawab bahwa kita harus mengkritisi istilah dinasti. Dinasti itu definisinya apa? Dan dalam konteks ini saya paham bahwa kata-kata dinasti itu pasti lebih banyak negatifnya. Kalau itu dalam konteks kerajaan, betul. Saya bukan hidup dalam keluarga kerajaan, pertama itu. Sehingga konsisten jawaban saya dengan 2013, tidak ada kata-kata saya dipersiapkan, apalagi sebagai putra mahkota untuk jenjang politik dan lain sebagainya. Kemudian kalau dianggap sekarang ini masuk ke dalam situasi memperkuat dinasti politik SBY, saya pikir cukup keliru pandangan seperti itu karena saya di sini dalam kompetisi. Ya. Saya menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia, mematuhi undang-undang dan juga menjunjung tinggi reformasi TNI. Oke, Mas Agus, Anda di sini berkompetisi, tapi Anda bisa masuk dalam kompetisi itu kan tidak ujug-ujug. Anda bisa masuk dalam kompetisi, Anda bisa mendapatkan tiket paling mahal, bertarung di politik yang paling seksi di Indonesia. Ya. Itu karena Anda anak ketua umum Partai Demokrat kah? Kalau itu nama saya keluar dari ketua umum Partai Demokrat. Tetapi nyatanya nama saya itu diajukan oleh 3 partai politik pengusung, yaitu dari P3, kemudian PKB dan PAN. Ketiga parpol tersebut mengusung nama saya dan meminta izin kepada Pak SBY untuk menyampaikan aspirasi dari ketiga parpol tersebut kepada saya yang saat itu berada di Darwin, Australia. Dan ketika itu saya sendiri masih memimpin pasukan, baru selesai latihan bersama dengan Tentara Angkatan Darat Australia. Artinya tidak ada desain dari awal untuk melibatkan saya dalam Pilgub DKI Jakarta ini. Jadi itu keputusan sehari sebelumnya? Ya, saya bisa katakan karena saya mendapatkan telepon tanggal 22, saya cukup kaget dan tentu saya mengatakan bahwa waktunya sangat sempit, tapi saya butuh waktu untuk berdiskusi dengan diri sendiri, melakukan sholat
istiqoroh memohon petunjuk kepada Allah, apakah ini memang jalan yang harus saya tempuh. Karena berbeda dengan informasi yang berhasil kami kumpulkan, Mas Agus, hanya terkesan tiba-tiba, tapi penggodokan nama Agus sudah dilakukan sejak 3 minggu sebelum tanggal 23 September. Saya Ada sama sekali catatan tidak Wakil tahu. Sekjen P3 Arwani Ya. Tomafi, nama Agus dimunculkan oleh Partai Demokrat. Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan nama Agus sudah disimulasikan dengan berbagai tokoh sejak 3 atau 4 minggu sebelum pertemuan di Cikeas. Iya. Ada fungsionaris Partai Demokrat Didik Mukrianto, suara-suara dari kalangan internal partai, nama yang dipertimbangkan Putra Agus Harimurti Yudhoyono. Ini semuanya 3 minggu. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarif Hasan, sejak 2 bulan lalu nama Agus masuk di survei. Ini bukan tiba-tiba, Mas Agus. Bagi saya itu tiba-tiba, karena saya sama sekali tidak pernah diajak ngobrol tentang hal itu. Sehingga ketika saya Jadi tidak yang tahu, mempersiapkan orang tua saja dan tim partai yang lain. saya tidak mengatakan seperti itu, dan saya yang jelas versi saya adalah ketika itu saya sedang ada di Darwin dan saya kembali karena untuk mengetahui secara langsung. Kalau kemudian Anda bukan anak mantan presiden yang sekarang Ketua Umum Parpol, apakah kira-kira ada yang mencalonkan Anda, Mas Agus? Menurut Anda gimana? Saya bertanya, Menurut Anda? kira-kira Coba menurut Anda gimana? Menurut Anda apakah saya pantas atau tidak? Menurut Anda yang bagaimana? akan menjawab pantas apa tidak tentunya rakyat. Tapi apakah jika Tentu itu SBY juga, sehingga saya tidak bisa menjawab apakah Anda mengatakan bahwa hanya karena anak SBY saya diajukan sebagai calon, biarkan rakyat yang menjawab, Mbak. pada saat Bayangkan- kompetisi nanti? Kenapa? Pada saat kontestasi Betul, nanti betul. bulan Februari. Betul. Tapi berarti Anda mengakui dapat tiket VIP untuk langsung masuk kompetisi? Tidak demikian, ya. Tiket itu apa sih sebetulnya? Ya. Pertama, saya diminta apakah bisa menjadi atau bersedia untuk dicalonkan. Bukan saya yang mendekatkan diri ataupun Jadi Anda melobi kepada diminta mereka. dan Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak. Tentu saya sekali lagi memohon kepada Allah. Karena berbeda kalau calon lain yang mau maju mereka ikut fit and proper test dan mendaftar di Partai Demokrat. Tapi kalau Anda hanya ditelepon oleh ayah dan ditanya mau atau tidak. Sekali lagi saya tanyakan, yang memutuskan bukan ayah saya sendiri. Ini adalah koalisi partai. Silakan ditanya kepada, ini kan ada perwakilan semua. Silakan nanti cari waktu untuk ngopi, Mbak Nana tanya sendiri kepada mereka. Saya tidak mendesain apapun, saya tidak minta tiket, apalagi saya melobi kepada partai-partai. Never. Tidak Seperti pernah itu. melobi. Tidak pernah. Tidak pernah secara pribadi melobi. Tidak pernah. Kalau ditanya kepada saya tidak pernah melobi apapun. Tapi apakah yang lain melobi apa tidak Anda tidak tahu. Silakan tanya saja kepada yang lainnya. Saya tidak tahu jawaban. Saya tidak bisa merepresentasikan siapapun. Kalau ternyata mungkin ada jawaban-jawaban yang lain, klarifikasi. Tetapi Anda sekarang sedang mengundang saya di sini. Jawaban saya adalah versi saya. Betul nggak teman-teman? Baik. Minum kopi dulu, minum. Silakan minum. Kita masih panjang Mas Agus, Masih panjang. jangan terlalu emosi di awal. Kita masih panjang. Waduh. Saya nggak emosi. Kalau emosi saya tinggalkan tempat, kan Oh, tidak enggak. emosi saya. Enggak. Kalau Saya akan melayani- kalau jadi politisi sipil itu harus terbiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Saya anggap tidak sulit itu. Tidak sulit. Tidak sulit sama Tidak sekali. sulit. Kalau bisa, saya pikir itu semua wajar ditanyakan dan terima Wajar. kasih sudah ditanya karena saya bisa mengklarifikasi langsung. Dan yang Jadi yang paling jelas berhak tidak untuk ada- mendapatkan jawaban itu adalah dari saya langsung. Dan terima kasih Mata Najwa sudah mengundang saya memberikan kesempatan untuk mengklarifikasinya. Terima kasih Mas Agus. Yang juga ramai Mas Agus ketika awal-awal Anda maju tanggal 23 September, kemudian di sosial media itu langsung ramai soal pernyataan SBY tahun 2009. Ya, Kita akan tunjukkan ke pemirsa apa yang ramai dan saya akan minta tanggapan Agus Harimurti Yudhoyono soal pernyataan ini. Presiden ketika itu SBY menjadi presiden, Mas Agus, perwira TNI Polri jangan bercita-cita jadi gubernur. Yang tidak benar kalau masuk akademi ini konteksnya ketika itu Presiden SBY sedang berada di depan para perwira TNI ya. Yang tidak benar kalau kalian masuk akademi TNI Polisi, lantas cita-citanya ingin jadi bupati, wali kota, gubernur, pengusaha dan yang lain-lain. Ya. Bagaimana Anda mengartikan kalimat ini, Mas Agus? yang pertama saya setuju bahwa perwira TNI itu ini dalam konteks tidak lagi seperti dwi fungsi ABRI. Ketika seorang perwira TNI masuk akademi militer, kemudian bisa dikaryakan suatu saat nanti begitu di depan, menjadi bupati, wali kota, atau gubernur. Dan itu dalam konteks adalah menekankan pentingnya menjadi perwira yang profesional. Dan tadi ada kata-kata cita-cita. Sama seperti saya, tidak ada cita-cita sejak awal untuk menjadi atau masuk ke dalam kontestasi Pilgub ini. Bukan dalam cita-cita saya.
Tetapi yang jelas sekali lagi ada momentum sejarah yang kita tidak pernah tahu dan saya harus mengambil keputusan yang besar untuk masuk ke dalam kontestasi Pilgub ini, begitu. Oke, Mas Agus, kita akan break. Setelah ini kita akan bicara, tadi kita bicara soal proses, setelah ini kita akan bicara soal kiprah Anda selama ini, selama 16 tahun di militer. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa, bertaruh di Jakarta. Bertaruh di Jakarta, saya bersama bakal calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono. Mas Agus, kenapa mau jadi gubernur Jakarta? Kenapa tidak? Kenapa tidak? mau? Kenapa tidak? Kalau semuanya bilang begitu, semua orang bisa. Kenapa mau? Karena Anda bagi menjawab saya bercanda, jangan-jangan bercanda nih mau jadi gubernurnya. enggak dong. Kita harus humanis, harus ada bercandanya. Serius boleh, tapi hidup ini adalah harus imbang. Betul nggak semuanya? Yang jelas bagi saya ini adalah keterpanggilan a greater call beyond myself. Kalau saya mau kata hati saya fokus saja ke militer. Orang mengatakan masa depannya cemerlang. Kalau saya hanya memikirkan diri saya, tentu saya tidak akan melakukan atau membuat keputusan seperti ini. Tetapi saya merasa saya bisa menjadi alternatif untuk Jakarta yang lebih baik. Sehingga ketika ada keinginan masyarakat untuk saya masuk ke dalam kontestasi ini, dan dengan mengucap bismillah tentu saya bersedia untuk melakukannya. Tadi Anda mengatakan menjadi alternatif. Ya. Alternatif berarti dibandingkan yang pilihan yang sudah ada sekarang. Betul. Apa kemudian yang membuat Anda merasa memang rakyat menginginkan alternatif dibandingkan petahana atau calon yang lain, Mas Agus? Saya pikir paradigma dalam kepemimpinan. Menurut saya Jakarta harus memiliki hak untuk menentukan pilihan bagi pemimpinnya begitu. Dan menurut saya bisa menghadirkan kepemimpinan yang efektif dan juga manajemen yang baik, tentu dengan tujuan ingin memajukan Jakarta semakin aman, semakin adil dan juga sejahtera, tetapi juga pendekatan yang humanis terhadap masyarakat. Berarti kepemimpinan yang efektif dan manajemen yang lebih baik. Biasanya orang kalau memilih calon pemimpin itu ada beberapa hal. Salah satunya rekam jejak. Dan itulah kemudian yang saya ingin Anda juga bercerita ke publik. Boleh. Karena banyak yang belum tahu nih rekam jejak Agus. Misalnya Mas Agus, keputusan terbesar yang pernah Anda ambil, yang kemudian memberi dampak ke publik. Bisa ceritakan ke kami? Ya ini keputusan terakhir ini, saya pikir... Itu kan keputusan yang Anda ambil pribadi. Maksud saya keputusan yang Anda ambil yang kemudian membawa dampak ke publik. Keputusan dalam kapasitas Anda selama ini? Saya pikir banyak keputusan saya ambil, tentu dalam konteks di dalam perjalanan karir saya sebagai perwira militer. Ya. Apa misalnya, Mas? Ya banyak sekali, saya tidak bisa jelaskan karena saja, urusan TNI itu urusan negara, kadang-kadang tidak bisa dijelaskan di dalam publik. Begitu. Yang bisa dijelaskan karena kan kemudian orang menilai rekam jejak nih, Betul. Mas Agus. Katakanlah Gubernur DKI, petahana. Keputusannya berdampak ke 10 juta sekian penduduk DKI. Calon yang lain, bakal calon yang lain, Mas Anies ketika menjadi menteri, keputusannya berdampak ke sekian orang. Kalau kemudian keputusan besar yang pernah Anda ambil? Yang jelas saya banyak mengambil keputusan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit yang saya pimpin dan juga kesejahteraan keluarga prajurit. Yang itu semua berada di bawah komando dan kendali saya. Tentu tidak bisa dibandingkan. Tadi mengatakan 10 juta, kemudian sebagai menteri, kemudian saya sebagai komandan batalion. Tetapi bagi saya yang paling penting adalah bukan skopnya saja, tetapi principles-nya apa. Leadership principles itu berlaku universal. Dan saya justru menggunakan banyak pengalaman yang saya dapatkan selama di TNI untuk bisa saya aplikasikan secara relevan di
wilayah pengabdian yang lainnya. Oke, berarti kalau kemudian saya tanya berapa besar anggaran yang pernah dikelola, juga Anda akan menjawab yang sama, itu tidak relevan? Iya, tidak relevan menurut Tidak saya. relevan? Tidak relevan. Tapi berapa banyak sih Mas Agus? Kenapa? Pernah tidak mengelola anggaran dalam jumlah yang besar? Ya, sekali lagi anggaran itu tentu dalam hubungan TNI ya, itu sudah ditentukan. Setiap batalion itu berkisar hampir sama di seluruh batalion begitu. Tidak bisa saya jelaskan di sini ya. Kemudian Berarti tidak bisa dibandingkan dengan misalnya Tidak DKI bisa dibandingkan seperti itu. 67 triliun, kemudian itu Oh, iya dong. sangat jauh ya? Oh, iya dong. Jadi rekam jejaknya tidak bisa apple to apple? tidak apple to apple. Berarti satu lagi, kalau tadi Anda banyak cerita batalion, itu berarti berapa banyak staf yang pernah dipimpin Mas Agus? Saya tahu arahnya adalah apakah saya mampu untuk menghadapi ini semua. Langsung nanya gitu aja Mbak, ya kan? Muter-muter dia, muter-muter. Begini yang saya ya. tanya rekam jejak berdasarkan itu. Betul. Jadi begini saja. Saya tahu pertanyaannya adalah apakah saya mampu? Masih muda dianggapnya, pengalaman belum banyak, nol mungkin di bidang politik. Tetapi begini, saya memberikan keyakinan bahwa kepemimpinan itu yang penting adalah goodwill dan juga sincerity. Ya. Tidak sedikit Tapi generasi penilai goodwill muda. dan sincerity tentunya dari rekam jejak, karenanya pertanyaan-pertanyaan Ya, itu saya ajukan. tidak sedikit generasi muda yang mendapatkan kesempatan untuk memimpin dan sukses. Ya. Kita lihat semua orang punya start nol, ada titik startnya, Ya. berawal dari garis nol begitu. Pertanyaan saya sangat sederhana sebetulnya, berapa banyak staf yang pernah dipimpin? Ya, staf saya ada 20 misalnya. 20 orang. Ya. Baik, kita akan break. Setelah pariwara, kami akan kembali dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa bertaruh di Jakarta. Saya masih bersama dengan bakal calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono. Mas Agus, itu adalah cuplikan berbagai kegiatan ketika Anda mendekatkan diri ke masyarakat dan ada Ketua Umum Partai Demokrat di sana, ayahanda mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Seberapa jauh Anda melihat faktor SBY akan berpengaruh pada proses pencalonan Anda ini, Mas Agus? Ya, saya pikir setiap orang tua ingin anaknya berhasil. Kita yang punya anak pasti ingin anak kita berhasil, betul ya? Dan ayah saya juga ingin tentu bisa mensupport secara moral tentunya agar saya bisa berkompetisi dengan baik dan akhirnya berhasil memenangkan kompetisi. Dan saya pikir itu wajar dan natural bagi setiap orang tua ingin mensupport anaknya dalam berbagai hal apapun. Termasuk misalnya gini, kita punya anak kecil, mau ujian dia. Kita pasti tanya, udah siap belum buat ujian? Kalau nggak bisa kita bantu ajarin dia. Kalau nggak bisa juga kita mungkin telepon siapa guru les untuk bantu dia belajar tentang materi tertentu. Tapi pada akhirnya dan kita posisi tidak SBY akan di sini, sebentar, posisi SBY Mas sebentar, Agus, sebentar. kalau Anda ujian, Akhirnya, SBY yang mana nih? Setelah itu, Mentornya? tunggu dulu. Belum selesai Mbak. Pada akhirnya begitu mau ujian, ya anak kita masuk kelas sendiri. Tidak mungkin orang tua ikut. Sama hal ini dalam hal Sekarang ini Anda adalah ujian, kemudian posisi Pak SBY kalau Anda ujian saya di mana bersyukur sekali punya mentor seperti Pak SBY. Saya bersyukur sekali.
Mengapa? Karena beliau adalah sangat perhatian tapi memberikan kedewasaan luar biasa kepada saya. Semua keputusan saya ambil secara mandiri dan tentunya beliau memberikan berbagai pandangan-pandangan yang pada akhirnya saya putuskan sendiri. Tentunya pasti terlebih saya membayangkan soal pengalaman politik ya. Pasti. Karena itu yang menjadi salah satu yang Betul. hal yang sangat baru untuk Anda. Ya, 10 tahun memimpin negeri ini banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan. Dan bukan hanya belajar sekarang, walaupun saya di militer ketika itu, saya juga belajar mengetahui mengambil keputusan seperti ini. Baik, jadi intinya pastinya akan membantu, tidak akan merugikan. Insya Allah, pastinya. Mana ada orang tua ingin merugikan anaknya begitu. Jadi kalau kemudian ada suara-suara mendompleng dan sebagainya, Anda anggap suara-suara itu? Saya biasa banget Mbak, dari dulu dibilang mendompleng, kemudian semua segara-gara SBY, dan saya udah kebal ketika saya berprestasi, itu kan gara-gara SBY. Jadi saya sudah terbiasa dengan ungkapan seperti itu, biarkanlah saya membuktikan segala sesuatunya, dan pada akhirnya orang tahu apa yang saya lakukan untuk mendapatkan itu semua. Kalau ada yang bilang Mas Agus itu fotokopinya Pak SBY, betul tidak? Betul nggak Mbak? Kita lihat. Coba kita lihat, ini ada gambar-gambar putra sulung SBY bersama ayahnya. Apakah betul fotokopinya? Anda yang akan memutuskan nanti. Iya. Kita lihat. Bagaimana Mas Agus? Kasih komentar dong foto-foto tadi. Ya tentu kalau ada kemiripan di sana sini sangat wajar. Pertama, saya juga mengidolakan ayah saya. Jadi dari kecil saya mengidolakan beliau yang seorang perwira, prajurit sejati begitu. Akhirnya saya pun ingin sekali menjadi seorang tentara juga, tentu karena saya mengidolakan orang tua saya. Baik, Mas Agus, berarti kalau ayah Anda pernah jadi presiden, Anda juga ingin jadi presiden? Saya pikir semua orang ingin menjadi salah satu putra terbaik bangsa. Dan tidak menutup kemungkinan menjadi RI 1? Ya tentunya. Tidak tertutup kemungkinan? Tidak tertutup kemungkinan. Ada ambisi itu Mas Agus? Sekali lagi Mbak, ini nanti misleading karena sekarang kita lagi topiknya Pilgub DKI Jakarta. Yang jelas saya fokus untuk berkompetisi di Pilgub Jakarta ini. Sebetulnya bukan misleading karena saya ingat Pak SBY bilang ini pilkada rasa pilpres. Itu tanggapan banyak orang juga. Dan media juga, saya pertama kali dengar kata-kata itu dari teman-teman media. Wah ini Mas, Pilgub rasa pilpres karena waktu kita semua meliput pilpres ya seperti ini situasinya begitu. Anda juga merasa seperti itu? Sepertinya ya, karena saya berdiskusi dengan Pak Ahok juga, termasuk Mas Anies, sama memiliki tanggapan, wah ini kok sorotannya begitu luar biasanya begitu. Dan saya pikir sesuatu yang menarik untuk kita ikuti bersama. Jadi ini latihan Agus Yudhoyono untuk maju ke Pilpres nanti ya. Setelah pariwara, kita akan kembali masih dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Anda masih bersama Mata Najwa, saya dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Mas Agus, apakah Anda puas dengan kinerja petahana saat ini? Tentu ada yang sudah baik, tetapi juga kita tentu bisa melihat hal-hal yang perlu kita perbaiki dan tingkatkan. Apa misalnya yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Ya, yang pertama bagi saya adalah kesenjangan, ya, gap sosial, tingkat perekonomian yang si kaya dan si miskin masih terlalu jauh. Dan itu perlu kita lakukan banyak hal, taraf hidup saudara kita yang berada di bawah. Sudah ada bayangan bagaimana caranya untuk mengurangi gap kesenjangan itu? Ya, yang pertama kita harus memberikan peluang mereka untuk mencari nafkah dengan halal, dengan baik begitu ya. Kemudian juga mereka diberikan tambahan skill sets untuk bisa juga masuk ke lapangan pekerjaan.
dan juga bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Artinya kita harus peduli mereka ini perlu mendapatkan support untuk mendapatkan keterampilan. Karena ketika mereka memiliki keterampilan, tentunya mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk bekerja. Dan program-program itu menurut Anda belum ada di program gubernur saat ini? Ya sudah tentunya, tetapi sekali lagi sudah berjalan, tetapi kalau masih ada berarti kan belum optimal. Artinya perlu kita lakukan langkah-langkah dan juga hal-hal yang bisa lebih menggerakkan itu semua begitu. Yang belum optimal, kemudian apa bagian itu yang belum optimal yang akan langkah-langkah yang akan Anda ambil, Mas? Ya tentu tidak bisa saya bongkar di sini satu persatu. Kita juga terus melakukan pengkajian dan saya juga mendengarkan langsung kepada dengan masyarakat yang ada di berbagai tempat. Tentu itu semua untuk lebih melengkapi pemahaman lebih utuh untuk Jakarta dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi selama ini. Kita akan lihat visi misi dan juga program aksi yang sudah Anda masukkan ke KPUD. Ya. Ini salah satunya kita akan tunjukkan. Selain visi misi, ini visi misinya menuju Jakarta yang lebih maju, aman, adil dan sejahtera. Kita akan lihat program aksinya. Ada banyak program, ini misinya, ya Jakarta yang maju, aman, adil, sejahtera, Jakarta hijau. Ini semuanya misi yang akan Anda usung bersama dengan Ibu Silviana. Baik, kita akan lihat program aksi. Program aksi seperti ini yang utama meningkatkan kualitas sarana transportasi publik yang terpadu dan andal. Ini program aksi, Mas. Aksinya di mana, Mas? Kenapa? Aksinya, spesifiknya aksinya akan seperti apa? Kalau meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi. Iya, kita lihat ya bahwa memang penduduk Jakarta ini kan makin lama makin bertambah. Kita tidak bisa mencegah terjadinya urbanisasi begitu saja. Tetapi perlu kita semakin revitalisasi sarana dan prasarana transportasi kita. Ya, apa yang sudah ada kita perkuat, kita berdayakan, tetapi juga kita tahu bahwa jumlahnya mungkin masih kurang begitu ya untuk bisa mengakomodasi kepentingan seluruh warga Jakarta. Nah inilah yang nanti akan kita perkuat, terutama juga bagaimana menciptakan apa misalnya transportasi. Mas, jadi menambah, konkretnya menambah apa misalnya? Ya, transportation hub itu juga harus diperkuat, sehingga waktu tempuh seseorang menuju ke lokasi pekerjaan itu semakin berkurang. Saat ini rata-rata penduduk menghabiskan hampir bisa mencapai 30% dari pendapatan atau penghasilannya untuk transportasi dan juga sangat berpengaruh terhadap waktu yang terbuang di dalam perjalanan. Tentu ini kita berupaya untuk menurunkan waktu tempuh tersebut dan akhirnya menjadi lebih produktif. Dengan cara? Ya menambah jumlah transportasi umum, meningkatkan kualitasnya, ya kan. Kemudian kemudahan, aksesnya diperbanyak ke semua tempat. Dan juga lebih ramah untuk kaum yang disabel dan tentunya itu semua dalam sebuah konsep terintegrasi dengan tata ruang yang ada di Jakarta. Program-program itu adakah yang spesifik akan berbeda dengan program yang sekarang sudah dijalankan oleh Pada saatnya saya akan ceritakan itu, sekarang belum masa kampanye, tentu tidak elok bagi saya untuk menceritakan program aksi secara langsung. Tapi sudah ada? Sudah kita bicarakan. Oke, kalau soal ini Mas, karena kan ini sesungguhnya sudah dipublish oleh KPU, karenanya kemudian kami memperoleh ini. Soal bagaimana program aksi meningkatkan kualitas normalisasi bantaran saluran sungai, waduk, dan situ. Adakah rencana spesifik yang akan dijalankan? Sama seperti jawaban saya di awal tadi, nanti pada saat masa kampanye kita bersabar dulu, saya akan bisa menjelaskan secara lebih terelaborasi begitu. Tapi misalnya calon pendamping Anda, birokrat pengalaman 30 tahun begitu di DKI. Dalam diskusi dengan wakil, adakah kebijakan yang menurut Anda brilian yang kemudian bisa menjadi andalan? Banyak, ya cukup yang banyak. Spesifik. Betul. Kami terus melakukan komunikasi dengan Bu Silvi ya, dan beliau juga sangat seseorang yang sangat energik dan brilliant dengan gagasan-gagasannya, dan tentu pengalamannya sangat baik untuk bisa menjadi sebuah referensi bagi kami berdua dalam menyusun konsep-konsep dan strategi solusi terhadap masalah Jakarta. Apa yang paling menarik dari pengalaman Bu Silvi yang menurut Anda bisa akan menjadi nilai poin Anda? Banyak sekali, tentunya pengalaman dia mengelola Jakarta Pusat misalnya. Tahu persis permasalahan yang ada seperti apa, tetapi juga kita mencoba untuk terus relevan, karena semakin tahun tentu ada penambahan
situasi dalam arti permasalahannya mungkin bertambah, tapi juga ada progres. Kita harus rasional melihat apa progres yang sudah terjadi di Jakarta, tetapi kita cari mana yang bisa kita perbaiki, kita tingkatkan. Yang menarik Mas Agus, saya ingat Anda pernah bicara soal trotoar di Jakarta, karena Anda hobi lari, Iya. Anda sebagai pelari, karenanya trotoar di Jakarta banyak perlu pembenahan. Spesifiknya apa yang menurut Anda bisa dilakukan untuk membenahi trotoar? Tentu kita harus ada space khusus buat pejalan kaki, karena kita men-encourage orang untuk lebih menggunakan ataupun bisa berjalan kaki dengan baik dan aman. Juga untuk para untuk berolahraga begitu. Nah, ini sudah ada yang bagus, tetapi tentu kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak jalur atau lajur-lajur jalan yang belum ada trotoar yang memadai untuk digunakan oleh pejalan kaki. Sudah ada ide bagaimana kira-kira merevitalisasi 2.600 km trotoar di Jakarta? Ya tentu setiap pemimpin punya masa kepemimpinan, ya kan? Kita harus realistis. 1 tahun pertama, ruas mana yang perlu kita tingkatkan, kita tambah begitu, dan seterusnya sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi ini bukanlah permasalahan satu generasi, tetapi akan terus berkelanjutan. Oke, Mas Agus, Anda bicara lari, wartawan sempat bertanya ke petahana incumbent soal lari. Ini jawabannya soal bagaimana ia berlari dibandingkan dengan Agus Yudhoyono. Saya bukan pelari, saya pekerja. Jadi beda. Kalau pelari sama pekerja itu kan bisa lihat hasil kerjanya. Saya bukan pelari. Jadi kalau kamu suruh saya kerja 11 hari berturut-turut pagi sampai malam, saya kuat tuh. Kamu boleh tanya anak-anak magang, tumbang juga, saya kuat. Kalau untuk kerja kuat. Karena udah beberapa kenalan saya udah hampir 4 tahun di sini kan. Saya tiap hari bangun 4:30, jam 4 kuat sampai malam. Tiap hari. Nggak ada Sabtu Minggu. Dan fisik saya juga nggak jelek-jelek amat, masih oke kok. Berarti pasangan lainnya harusnya ngajak kerja bareng ya Pak ya, bukan lari bareng. Ya itu kan masing-masing hobi ya. Hobi. Mas Agus, ada tanggapan nggak? Kalau bagi saya lari itu kebutuhan. Karena saya ingin menjaga kebugaran, physical fitness and readiness. Tentu saya melakukan itu dengan cara yang paling murah, yaitu berlari. Di mana saja bisa, pagi, siang, malam bisa begitu. Dan tidak perlu memilih antara berlari dengan bekerja. Tentu saya juga bekerja anytime begitu ya, karena memang itulah kebutuhan kita. Jadi bukan untuk dipertentangkan antara bekerja dengan berlari tentunya. Mas Agus, yang jelas Pilkada DKI sekarang belum mulai kampanye saja sudah panas begitu dengan isu SARA. Saya ingin minta tanggapan Anda soal itu. Saya tentu ingin sekali ya bahwa Pilgub DKI Jakarta ini berjalan dengan damai dan juga adem buat semuanya, tidak panas-panasan, dan marilah kita menghindari berbagai isu perpecahan ya, apalagi didasari oleh isu SARA, karena kita tidak ingin terjadinya konflik sesama anak bangsa, karena pada akhirnya kita ini kan ingin mewujudkan Jakarta dan bangsa Indonesia yang semakin aman, adil dan sejahtera. Dan Anda untuk merah putih memastikan begitu. tim sukses juga harus punya semangat yang sama. Boleh dicek setiap saat saya menyampaikan penekanan kepada tim sukses dan relawan agar kita menjaga etika dalam berdemokrasi. Karena Mas Agus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ketua Tim Sukses Anda, Nahrawi Ramli. Kita lihat beberapa pernyataan Bang Nara berikut ini. Ya, ini ada beberapa pernyataan Nahrawi Ramli, bersatu padu melawan Ahok karena berani melawan masyarakat Betawi. Ada lagi yang lain pernyataannya kita akan lihat. Ada juga pernyataan soal ini yang kita gugat orang gila. Ya, karena membuka front sama Betawi, baru kali ini ia kurang ajar sama Betawi, itu kata Nahrawi. Kemudian yang berikutnya ini, DKI ini 90% Islam, masa menang. Anda setuju tidak dengan statement itu? Jakarta ini Islam masa menang? Saya tidak tahu konteksnya apa, karena saya tidak di situ. Ya. Tetapi marilah kita baca setiap statement, dan saya selalu mendidik diri saya seperti itu, membaca setiap statement itu sesuai dengan konteksnya. Yang jelas bagi saya tidak ingin kita menjadi masyarakat yang emosional, tetapi yang rasional. Kalau kita memilih seseorang harus ada alasannya. Begitupun mengapa kita tidak memilih seseorang. Harus ada alasan yang rasional. Dan saya yakin masyarakat Jakarta itu semakin hari semakin rasional dan semakin cerdas untuk menentukan pilihannya. Baik, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Kita akan tunggu pertemuan-pertemuan berikutnya di Mata Najwa.
Setelah ini pemirsa, setelah dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Mata Najwa akan kembali setelah Headline News dengan 3 perwakilan tim sukses. Kita akan bicara isu yang sangat penting, SARA di Pilkada. Tetaplah di Mata Najwa.